Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa kembali melalui video ini ya dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa kita haturkan salam serta salawat kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa jasa beliau kita dapat mengenal iman dan baiklah anak-anakku sekalian, marilah kita buka kali ini dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini yaitu pembahasan soal 17 IPA ya. Ini sudah masuk melalui kisi-kisi ujian sekolah yang diberikan oleh dinas. Tentu saja ini tidak semua ya. Nanti akan bertahap pemberian. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan membahas langsung nomor 1 ya. Perhatikan tabel di atas. Cara memelihara kesehatan organ, peredaran darah ditunjukkan oleh nomor. Kita lihat di sini ya. Ada beberapa pilihan. Tidak merokok, memperbanyak ventilasi udara dalam ruangan, menghindari konsumsi alkohol, mengkonsumsi makanan tinggi serat. Kita lihat di sini ya, tidak merokok. Tidak merokok ini memang kalau merokok itu banyak ya hubungannya ya. Dia bisa menjaga organ peredaran darah, organ pernapasan ya. Tapi untuk organ peredaran darah juga sama ya, dia bisa menyehatkan jantung. Makanya di buku rokok itu ada itunya ya. Dulu ada peringatannya menyebabkan penyakit jantung juga. Nah, yang kedua, memperbanyak ventilasi udara dalam ruangan. Ini hubungannya dengan pernapasan. Menghindari konsumsi alkohol, ini ada hubungannya juga dengan peredaran darah. Mengkonsumsi makanan tinggi serat, ini hubungannya dengan sistem pencernaan atau memelihara organ pencernaan ya. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Jawabannya B ya. Baik, nomor 2. Bunglon berubah warna mengikuti lingkungan di sekitarnya. Fungsi penyusunan diri tersebut adalah, nah ini pilihannya nih ya. Ada A, melindungi diri dari pemangsa. B, memudahkan mencerna makanan. C, memudahkan menemukan pasangannya. D, mencegah hewan lain menjadi parasit di tubuhnya. Nah, jawaban yang paling benar adalah A ya, melindungi dari pemangsa. Jadi, dengan berkamuflase, bunglon terhindar dari pemangsanya. Jawabannya A ya. Nomor 3. 3 ini bentuknya isian. Ani ingin mengamati bakteri yang ada pada air kolam sekolah. Alat bantu yang tepat agar Ani dapat melihat bakteri pada air kolam adalah, nah, alat bantu yang tepat untuk melihat benda yang ukurannya mikroskopik adalah mikroskop. Kalau misalkan semut yang masih bisa dilihat, itu cukup menggunakan kaca pembesar ya. Nomor 4. Gambar di atas adalah percobaan pemain benda. Balon membesar karena pengaruh dari, nah ini ada hubungannya dengan kalor ya. Nah, kalor ini adalah panas ya, kalau kita bisa sebut bilang ya. Jadi bertambahnya panas itu bisa memuaikan benda. Memuai itu membesar ya, memanjang, membesar. Kalau menyusut itu mengecil. Nah, benda itu ada 3 jenis. Ada benda cair, ada benda padat, benda gas. Yang di sini adalah benda gas nih, botol kosong. Tapi direndam ke dalam air panas. Balonnya itu akan mengembang ya. Karena udara yang di dalam sini itu mengembang. Terjadi pemuaian. Jadi jawabannya pengaruh kalor ya. Nomor 5, perubahan energi yang terjadi ketika perlengkapan rumah tangga tersebut digunakan adalah, nah ini apa nih? Kipas angin. Kipas angin ini bisa nyala kalau ada listriknya ya. Jadi energi listrik menjadi energi gerak. C. Di suatu taman bunga terdapat beraneka ragam bunga. Pada musim tertentu ketika bunga sedang mekar, banyak sekali kupu-kupu yang menghampiri bunga yang ada di taman bunga tersebut.
Mengapa penjaga taman bunga tersebut membiarkan kupu-kupu hinggap di bunga? Hubungan apa yang terjadi antara kupu-kupu dan bunga? Jelaskan. Nih, penjaga taman membiarkan kupu-kupu hinggap pada bunga karena kupu-kupu membantu proses penyerbukan ya. Penyerbukan itu nantinya ya jadi buah, biji, nanti jadi tanaman baru ya. Nah, kupu-kupunya mendapatkan nektar bunga. Nektar bunga itu jadi ada cairan manis gitu ya di dalam bunga yang disukai oleh serangga. Nah, hubungannya karena saling menguntungkan dinamakan simbiosis mutualisme. 7. Ketujuh ya. Menjaga kesehatan organ pada tubuh kita sangat penting agar kita bisa selalu sehat dalam menjalani kehidupan. Salah satu organ yang harus kita jaga adalah organ pernapasan. Jelaskan perilaku apa saja yang harus dihindari agar kesehatan organ pernapasan tetap sehat. Nih, organ pernapasan apalagi sekarang ini sangat penting ya untuk menjaganya karena sudah banyak polusi dan banyak virus. Ini ya. Pertama yang harus dihindari adalah asap rokok. Apalagi merokok ya, jangan sampai ya. Berada di ruangan dengan ventilasi kurang baik. Jadi ruangan yang tertutup. Kalau ruangan tertutup ada AC, mungkin tidak apa-apa ya. Tapi kalau ruangan tertutup, tidak ada udara yang masuk atau keluar, itu sebaiknya jangan berada di ruangan tersebut lama-lama ya. Kurang olahraga, ini juga nih. Kurang olahraga itu nanti paru-parunya kurang terlatih ya untuk uh, fungsi-fungsinya itu. Jadi olahraga dengan baik. Mengkonsumsi makanan sembarangan ya, ini makanan ya. Banyak makanan yang dapat menyebabkan tubuh kita menjadi tidak sehat, termasuk organ pernapasan kita ya. Jarang minum, ini jarang minum nih, karena di dalam paru-paru kita itu kan ada pertukaran itu ya, pertukaran karbon dioksida dan oksigen, dan itu membutuhkan itu tuh membutuhkan air juga di situ agar paru-paru kita tetap basah. Nah, ketika kita bernapas juga gitu akan mengeluarkan uap air ya. Jadi banyak air yang keluar dari tubuh kita, makanya harus banyak minum. Tidak memakai masker saat berada di tempat yang berpolusi. Nah, ini dia nih sekarang. Sekarang ini himbauan dari pemerintah adalah memakai masker ya ketika berada di luar ruangan. Baiklah, nomor 8. Berdasarkan gambar di atas, jelaskan proses penyaluran energi listrik dari pusat pembangkit listrik sampai ke rumah-rumah. Nah, ini ada 5 tahapan ya. Nanti ini ada lengkapnya nih, lengkapnya nanti silahkan dipahami lagi, diingat-ingat lagi, nanti bisa digunakan dengan menggunakan dijawab dengan menggunakan bahasa kalian sendiri ya. Pertama di pembangkit listrik. Di pembangkit listrik itu listrik dibangkitkan atau dirubah ya dari energi kinetik biasanya, energi dari air yang bergerak menjadi energi listrik oleh generator. Ini kalau pembangkit listrik tenaga air atau tenaga uap ya. Kalau tenaga uap berarti uap menggerakkan generator. Yang kedua, transformator penaik tegangan nih. Transformator penaik tegangan ini listrik dinaikkan tegangannya hingga 500 kV agar arus listrik yang mengalir di saluran tidak terlalu tinggi. Jadi, jika tegangannya dinaikkan, arus listriknya justru turun. Nah, gardu induk melalui sutet nih ya. Yang biasa kita lihat ini yang ini. Tegangan energi listrik dinaikkan hingga 500 kV agar listrik. Nih, gardu induk melalui sutet ya. Maaf, tadi salah. Listrik dialirkan ke gardu induk. Di gardu induk, tegangan listrik diturunkan hingga 20 kV. Diturunkan ya. Nah, kemudian masuk ke gardu distribusi. Di gardu distribusi, tegangan listrik kembali diturunkan menjadi 220 volt. Tegangan listrik tersebut sesuai untuk kebutuhan listrik rumah. Nah, trafo distribusi energi. Listrik disalurkan melalui trafo distribusi. Satu trafo distribusi dapat menyuplai listrik ke beberapa rumah. Ini ya, trafo distribusinya. Nanti dia masuk ke
rumah-rumah atau konsumen. Nomor 9 ya. Kita bahas nomor 9. Nomor 9 ada orang buang sampah di sungai ya. Nah, berdasarkan gambar di atas, jelaskan dampak kegiatan manusia tersebut terhadap pelestarian sumber daya alam. Nah, ini lengkapnya seperti ini ya. Dampak dari aktivitas manusia membuang sampah di sungai adalah sungai menjadi dangkal. Ya, karena tertimbun ya. Kalau sungainya jadi dangkal, kalau turun hujan bisa menyebabkan banjir karena sungai tidak menjalankan fungsinya dengan baik karena ditimbun oleh sampah ya. Air pada sungai menjadi tercemar sehingga tidak sehat untuk diminum ataupun digunakan aktivitas mencuci. Mandi, mencuci piring, mencuci baju tidak sehat ya, karena airnya sudah tercemar. Air yang tercemar menyebabkan hewan dan tumbuhan tidak bisa hidup. Jadi kalau kebanyakan sampah, tumbuhan atau hewannya yang di dalam air ya, tidak bisa hidup. Makanya jarang ada tuh di got-got yang tercemar itu di sungai Jakarta yang tercemar misalkan ya. Atau di kota-kota mana yang lain tuh yang tercemar. Dimanapun kalau sungai-sungai itu tercemar, dia tidak bisa hidup hewan dan tumbuhannya. Nomor 10. Berdasarkan gambar di atas, jelaskan proses terjadinya gerhana tersebut. Ini adalah gerhana apa nih? Gambar tersebut adalah gerhana matahari. Terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus. Sinar matahari tidak sampai ke bumi karena terhalang bulan nih. Terhalang bulan ya. Ada 3 jenis gerhana, yaitu gerhana matahari total. Gerhana matahari total itu jika permukaan buminya nih yang di sini terkena dari umbra bulan ya di sini. Yang paling hitam ini. Kalau gerhana matahari sebagian terjadi pada permukaan bumi yang terkena penumbra yang di sini. Di sini ya. Nah, gerhana matahari cincin terjadi pada saat bulan berada pada titik terjauh dari bumi. Nah, itu dia 10 pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Silahkan dipelajari kembali, diingat baik-baik. Insya Allah soal-soal ini akan keluar lagi nanti ya. Terima kasih atas atas perhatiannya. Billahi fisabilillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.